bagaimana kamu hmm, apa apa kamu pikir tentang wanita Indonesia? Oh, masih jomblo sekarang, Iya, tapi ya. itu kenapa saya pindah ke sini? Iya. Cari istri. Cari istri. Oh, promosi. Wanita Indonesia cantik sekali Cantik ya. sekali. Dan sangat baik kepada suami. Sangat baik. Yeah. Where are we from? How are you? I'm from Algeria. How about you? From where? Algeria. Oh, good. Yeah. And you where from? I'm from Russia. Apa? Kamu bisa berbahasa Bahasa Indonesia? Little bit. Not so much. Sedikit. How about you? Can speak bahasa Indonesia? kamu orang Algeria? Yeah, Algeria. Aku tinggal di Aljazair. Oh, wait. Aku tahu kamu orang Indonesia. Aku dari Papua? no. No. Ya. Dari mana? Aku dari Afrika Selatan, South Africa, bro. Aku Izzy, berasal dari Australia. Suka sekali budaya Indonesia, makanan Indonesia. Ayo belajar bahasa Indonesia. Nama saya Maria Tadini, saya berasal dari Madagaskar. Bahasa Indonesia itu mudah karena strukturnya persamaan bahasa banyak mirip dengan bahasa Madagaskar. Nama saya Bilal, saya dari Uzbekistan. Bahasa Indonesia agak sulit bagi saya. Tak suwek cangkemmu tenan lho, rumang sama aku rasa bahasa Jawa tak lebone kodam celeng terbang bledos langsung. Tel. Indonesia, apa kabar? Baik-baik. Siapa namamu? Jakil. Nama saya Chris. Wow, bahasa Indonesianya bagus. Bagaimana cuaca hari ini? Wow. No way. Bagus sekali. How much do you know? I know a lot in Indonesian. I learned Indonesian in school. Halo Sobat Infodong. Kalian tahu nggak kalau bahasa Indonesia sekarang sedang jadi sorotan dunia? Ya, betul banget. Bahasa yang setiap hari kita gunakan ini ternyata sedang naik daun dan mulai dipelajari oleh banyak orang asing, atau yang biasa kita sebut bule-bule di berbagai negara. Tapi kenapa bisa begitu ya? Apa sih yang bikin bule-bule tertarik belajar bahasa kita? Dan benarkah bahasa Indonesia bakal jadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris, Mandarin, atau Spanyol? Yuk kita kupas tuntas semuanya di video kali ini. Karena ternyata di balik kata aku, kamu, dan terima kasih tersimpan kekuatan besar yang bikin dunia jatuh cinta pada bahasa Indonesia. Indonesia Shine and Stars. Sebelum kita ngomongin soal dunia internasional, kita perlu tahu dulu asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa kita lahir dari rahim sejarah panjang bangsa ini, dari ratusan bahasa daerah yang hidup di Nusantara. Tepatnya pada 28 Oktober 1928, saat para pemuda dari berbagai penjuru negeri bersatu dalam peristiwa bersejarah yaitu Sumpah Pemuda. Mereka sepakat, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan nasional. Bayangin, di tengah keragaman lebih dari 700 bahasa daerah, Indonesia berhasil punya satu bahasa pemersatu yang bisa dipahami semua orang. Itu luar biasa, Sobat Infodong. Bahasa ini bukan hanya hasil kompromi, tapi juga hasil kebijaksanaan. Ia lahir dari semangat untuk menyatukan bangsa, bukan menonjolkan perbedaan. Sekarang, hampir 1 abad setelah Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia nggak cuma jadi alat pemersatu rakyat Indonesia, tapi juga mulai menjadi bahasa yang dipelajari oleh masyarakat global. Data dari Kemendikbudristek menunjukkan hingga saat ini lebih dari 50 negara di dunia sudah membuka program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang dikenal dengan BIPA. Program ini diajarkan di lebih dari 300 lembaga pendidikan, mulai dari universitas, sekolah menengah, hingga lembaga kebudayaan.
negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Polandia, Jerman, Mesir, hingga Rusia kini memiliki kelas bahasa Indonesia. Bahkan di Australia, bahasa Indonesia termasuk dalam kurikulum nasional di beberapa sekolah. Banyak sekali kisah menarik tentang bule-bule yang jatuh cinta pada bahasa kita. Ada Hana, mahasiswa asal Korea Selatan, yang bilang bahasa Indonesia itu lembut, nggak ribet, dan punya irama yang enak di telinga. Ada juga Matthew, dosen asal Amerika Serikat, yang bilang dengan bisa bahasa Indonesia, saya bisa memahami budaya, cara berpikir, bahkan humor orang Indonesia. Dan gak cuma di ruang kelas. Sekarang, bule-bule juga mulai bikin konten berbahasa Indonesia di media sosial. Di TikTok, YouTube, dan Instagram, mereka ikut tren lokal. Dari Citayam Fashion Week sampai mukbang pecel lele. Lucunya, mereka sering ngomong dengan logat khas masing-masing. Tapi justru itu yang bikin penonton Indonesia bangga sekaligus terhibur. Soto ayam, ambek. Bisa bahasa Jawa. Saged, Bu. Ya, bapak mau bahasa Jawa, Mas. Hah? Ket mau bahasa Jawa. Lu kan dijak basa Inggrisan, aku ya seneng lho. Koyo negaraku dhewe maneh. Bahasa Indonesia kini jadi semacam bahasa gaul global, sederhana, ekspresif, dan hangat. Lalu, apa sih yang membuat bahasa Indonesia begitu disukai banyak orang asing? Alasan pertama, karena bahasa Indonesia itu mudah dipelajari. Strukturnya sederhana, nggak ada kata kerja yang berubah-ubah seperti am, is, are dalam bahasa Inggris. Kata makan tetap makan, siapapun subjeknya. Kedua, pengucapannya konsisten. Tulisan dan pelafalan sama persis. Kalau tulisannya terima kasih, ya dibacanya juga terima kasih. Bukan terima kasih, seperti bahasa Inggris yang sering bikin bingung. Ketiga, bahasa Indonesia punya logika yang rapi. Contohnya, kalau mau bikin bentuk jamak, tinggal ulang katanya. Satu anak, jadi anak-anak. Mudah kan? Dan yang keempat, bahasa Indonesia dipakai oleh lebih dari 280 juta orang. Dengan jumlah penutur sebanyak itu, bahasa kita menempati posisi ke-10 sebagai bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Itu berarti, kalau kamu bisa bahasa Indonesia, kamu bisa berkomunikasi dengan hampir 3% populasi bumi. Selain itu, dunia juga mulai menyadari peran strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN dan bahasa Indonesia sering digunakan dalam komunikasi regional. Beberapa diplomat di negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Timor Leste mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam pertemuan resmi. Bahkan di Timor Leste, bahasa Indonesia masih diajarkan di sekolah dan digunakan di kantor pemerintahan. Di forum-forum internasional seperti ASEAN Summit dan Konferensi Asia Afrika, bahasa Indonesia sering digunakan sebagai bahasa pengantar informal. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa kita tidak hanya nasional, tapi juga punya peran diplomatik yang penting. Dan ini dia bagian paling membanggakan Sobat Infodong. Pada tanggal 28 Oktober 2023, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95, bahasa Indonesia resmi diakui oleh UNESCO sebagai bahasa resmi dunia. Artinya, bahasa kita kini bisa digunakan dalam forum-forum internasional yang diselenggarakan oleh UNESCO. Langkah ini tentu bukan hal kecil. Bayangin, dari lebih dari 7.000 bahasa yang ada di dunia, hanya segelintir yang mendapat pengakuan seperti ini. Dan bahasa Indonesia termasuk salah satunya. Itu membuktikan bahwa bahasa kita sudah punya pengaruh global dan reputasi internasional. Di era digital seperti sekarang, bahasa Indonesia makin cepat mendunia lewat media sosial dan internet. Konten kreator dari luar negeri mulai bikin video, blog, bahkan lagu dalam bahasa Indonesia. Ada YouTuber asal Rusia yang suka review makanan Indonesia sambil ngomong,
ini pedes banget, tapi enak banget bro. Ada juga TikToker asal Jepang yang suka bikin konten parodi pakai bahasa Indonesia lengkap dengan logat Medan. Selain itu, banyak perusahaan internasional juga menerjemahkan situs dan aplikasinya ke dalam bahasa Indonesia. Karena jumlah pengguna internet dari Indonesia termasuk yang terbesar kelima di dunia. Dari sinilah bahasa Indonesia berkembang pesat sebagai bahasa digital global. Tentu saja, perjalanan menuju bahasa internasional nggak semudah membalikan telapak tangan. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya bagaimana kita menjaga kualitas penggunaan bahasa Indonesia di era modern. Sekarang banyak anak muda yang mencampur bahasa Indonesia dengan istilah asing seperti ngopi bareng besti di Vibes Cafe estetik. Boleh sih, asal jangan sampai bikin kita lupa sama kekayaan bahasa sendiri. Kita juga perlu memperbanyak karya ilmiah, film, dan buku berbahasa Indonesia yang bisa diakses dunia internasional. Kalau konten berbahasa Indonesia semakin banyak dan berkualitas, maka semakin besar pula peluang bahasa kita diakui secara global. Para ahli bahasa memprediksi bahwa dalam 30 hingga 50 tahun ke depan, bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu bahasa paling penting di dunia. Kenapa? Karena letak strategis Indonesia, kekuatan ekonominya yang terus berkembang, dan pengaruh budayanya yang semakin besar. Selain itu, bahasa Indonesia juga dianggap netral dan inklusif, tidak terikat dengan satu etnis atau agama, dan mudah diterima oleh siapa saja. Inilah yang membuat banyak lembaga internasional menaruh perhatian besar pada bahasa kita. Jadi, Sobat Infodong, mulai sekarang yuk kita lebih bangga pakai bahasa Indonesia. Bukan cuma di sekolah atau di kantor, tapi juga di dunia digital. Karena bahasa ini bukan sekedar alat komunikasi, tapi identitas bangsa dan jembatan budaya dunia. Bayangin, mungkin suatu hari nanti ada bule yang bilang ke kamu, "Aduh, saya kangen banget sama Indonesia, sama nasi gorengnya, sama bahasanya juga." Dan kamu bisa tersenyum sambil bilang, itu artinya bahasa kita sudah menyentuh hati dunia. Karena sesungguhnya bahasa Indonesia bukan sekedar bahasa nasional, tapi bahasa masa depan dunia.